Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang ini kita pada tempat ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Aisyah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru CGP, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Para hadirin yang saya hormati, kita berada di sini untuk sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan membantu teman kita dalam kegiatan mendesiminasi penyimpasan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Untuk mengawali kegiatan kita ini, kita diawali dengan doa kepada Ibu Mary. Kami persilakan. Kegiatan diseminasi pengindasan risiko positif di sekolah kami. Kami mohon keselamatan dengan kudus agar kegiatan kami berjalan dengan baik. Nama Tuhan Kudus kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah membawakan kita dalam doa. Yang berikut sapaan singkat dari Ibu Kepala SMP Negeri dan kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bapak MC, izinkan saya berdiri. Yang saya hormati Bapak Wali Kelas, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru CGP, dan juga semua pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 5 Aisyah ini yang saya kasihi. Pertama-tama kita mengaturkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongannya kita boleh diberikan 2 orang guru, seharusnya 3, tetapi yang lebih dulu mengalami pendidikan ini 2 orang, memiliki kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan calon guru penggerak ini merupakan pendidikan untuk mempersiapkan Bapak Ibu guru menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Ya. Ini kesempatan yang berahmat bagi kita semua, sehingga dari kedua Bapak Ibu guru kita yang mewakili kita semua pada lembaga pendidikan ini menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk sama-sama belajar. Melalui Bapak Ibu guru berdua ini, kita berkesempatan untuk belajar berkolaborasi. Hari ini kedua guru kita, Ibu Diana dan juga Pak Edo, berkesempatan untuk mendesiminasikan salah satu dari modul atau pembelajaran yang mereka belajar di CGP, yaitu budaya positif. Ya, mereka memiliki kesempatan belajar sebagaimana nilai-nilai yang diterapkan oleh Bapak pendidik kita, Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini kita terus
dibelajarkan bersama melalui program-program CGP ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya bagi calon guru penggerak, tetapi memiliki imbas yang besar, yang luas bagi semua anggota, bagi semua pendidik dan tenaga pendidikan teristimewa, memiliki imbas yang cukup besar bagi peserta didik yang ada di pendidikan ini. Karena untuk mereka lah kita ada di sini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini dengan semangat, tanggung jawab dan juga gotong royong, kerjasama yang baik untuk mensukseskan, baik untuk kegiatan calon guru penggerak, dan lebih dari itu adalah untuk kepentingan peningkatan profesionalisme kita sebagai guru. Ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri Ngasesa yang sudah menyampaikan sambutan singkat. Yang berikut kami berikan kesempatan kepada kedua guru CGP untuk memaparkan sedikit materi menyangkut dengan diseminasi pengibasan budaya positif yang ada di SMP Negeri 5 Ngasesa. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang telah Bapak Ibu Guru luangkan untuk saya dan juga Pak Edu untuk bisa menyelesaikan tugas kami di modul 1.4 yang berkaitan dengan aksi nyata tentang budaya positif. Dan hari ini puji Tuhan kita semua berkumpul di sini dan saya beserta Pak Edu bisa mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, dan tentunya bersama saya Rasdiana Tonga dan teman saya Eduardus Kay, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagekeo. Iya, sebelum kita mulai dengan pemaparan materi, mungkin saya minta kesediaan Bapak Ibu Guru yang ada dalam ruangan ini supaya bisa berdiri dan saling berhadapan dengan teman yang ada di sampingnya. Iya, mungkin yang belum dapat teman bisa cari teman. Ya, Ibu Siti saya minta berdiri. Iya, saya mohon berdiri. Oke, setelah sudah saling berhadapan, saling menatap, saling menatap, berarti yang ditatap itu adalah mata, ya? Ya, saling menatap, diam sejenak. Bapak Ibu diam sejenak, jangan dulu, saya belum perintah ini. Jangan dulu lakukan apa-apa sebelum diperintah. Iya, setelah saling menatap, Pak Ferdin bisa saling menatap dengan Ibu Mary. Setelah Pak Kristo, iya. Setelah semuanya sudah saling menatap, 3, 2, 1, berikan senyum terbaik untuk teman yang ada di depan Anda. Oke, terima kasih, silakan duduk. Iya. Jadi sebelum kita mulai dengan pemaparan materi, mungkin kita bangun dulu kesepakatan kita dalam forum diseminasi. Ya, jadi kesepakatan yang pertama, kita diminta untuk bisa menghargai siapapun di antara kita. Lalu yang kedua, di antara kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Setelah itu mengikuti kegiatan sepenuhnya, artinya kegiatan ini sampai selesai Bapak Ibu ya. Lalu yang berikut mengikuti kegiatan dengan semangat,
Karena jangan takut, nanti di sela-sela kegiatan kita ada ice breaking yang menyenangkan. Dan yang berikut berbicara jika diberi kesempatan. Mungkin ada yang lain yang bisa Bapak Ibu tambahkan? Kalau pas, oke. Kalau memang ini sudah pas, kita lanjut. Iya. Jadi dalam materi atau modul 1.4 ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ya. Jadi ada 6 hal yang perlu kita pelajari. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita perlu menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan dari 6 materi ini, saya dan Pak Eduardus membaginya dalam, kami dua bagi peran. Saya membawakan materi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah. Selanjutnya, materi tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi ini nanti akan dibawakan oleh Pak Eduardus K. Iya, kita awali dengan disiplin positif. Mungkin di antara Bapak Ibu guru, apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar kata disiplin positif? Bapak Ibu guru, mungkin ada yang terlintas dalam benak ketika saya mengatakan disiplin positif? Mungkin ada, Pak Kristo. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Terima kasih. Iya, ini suatu cara atau metode. Jadi kalau misalnya kita omong tentang disiplin positif, yang ada di dalam benak kita itu adalah menyangkut dengan tata tertib. Iya, kalau misalnya ada yang melanggar tata tertib, konsekuensinya itu adalah mungkin hukuman, ya, yang ada dalam benak kita, hukuman atau mendapatkan sanksi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif itu di mana anak memiliki disiplin positif itu dia sudah merdeka, ya. Kemerdekaan jika anak telah memiliki disiplin positif yang muncul dari dalam diri. Jadi dia mematuhi aturan yang ada itu bukan hanya karena untuk mendapatkan penghargaan, atau mungkin bukan hanya untuk mendapatkan pujian, atau mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi ini yang muncul dari dalam diri. Dia mematuhi aturan muncul dari dalam diri. Itu biasa disebut dengan disiplin intrinsik, internal. Iya, jadi disiplin positif ini adalah suatu cara bagaimana kita mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak, ya. Yang kemarin waktu kita kegiatan bersama pengajar praktik itu, kita ada tulis ada banyak sekali kata kunci daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada saling menghargai, toleransi, ya, saling menghormati, konsisten, ada banyak sekali. Kebersihan itu juga masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Ya, suatu cara bagaimana kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri tanpa paksaan dari guru misalnya atau orang lain, ya. Nah, yang berikut, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin bukan hanya kita tuntut dari murid saja, tetapi kita guru. Karena apa? Karena kita guru tugasnya bukan hanya membimbing saja, tetapi kita memberikan contoh, ya.
Sekali lagi saya katakan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu adalah sosok yang ditiru. Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karsa dan tutburi handayani. Ya, jadi kita ini merupakan cerminan untuk anak didik kita, sehingga kita bisa menerapkan apa yang menjadi hal baik yang bisa ditiru oleh siswa. Ya, jadi disiplin positif itu mengontrol segala tindakan yang dia lakukan. Iya. Disiplin diri ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Iya, motivasi internal ini motivasi dari dalam diri. Dia melakukan hal baik itu karena berdasarkan dari dalam diri. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. Kadang anak-anak kita melakukan kebaikan itu hanya karena ingin dipuji. Kadang melakukan kebaikan itu hanya ingin mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini disiplin diri ini lebih ke motivasi yang muncul dari dalam diri tersebut. Iya. Jadi ini kita bisa lihat ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita ketahui, dan ini mungkin 6 profil pelajar Pancasila ini menjadi kata kunci dalam kita membuat sebuah kesepakatan disiplin positif yang ada di sekolah. Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, jadi murid-murid kita dalam keseharian yang berkaitan dengan disiplin positif, ada tidak tindakan-tindakan mereka yang berkaitan dengan ini? Keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Lalu yang kedua, mandiri. Profil pelajar Pancasila yang disebut dengan mandiri ini. Ya, kira-kira dalam keseharian, dalam tugas di kelas atau di sekolah, ada tidak sikap mandiri yang dilakukan, yang siswa tampilkan atau yang murid tampilkan, ada tidak di sekolah? Ya, ini yang berkaitan dengan budaya positif. Karena kalau bicara tentang budaya positif, berarti ini bicara juga tentang tata tertib yang kita harus jalankan di sekolah. Lalu yang berikut ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Jadi ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang bisa kita jadikan sebagai acuan kita di lembaga pendidikan ini, yang bisa menjadi acuan kita di lembaga pendidikan ini. Iya. Nah, dari beberapa hal tadi yang saya singgung tadi tentang disiplin positif, di mana itu muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nah, kita mau motivasi dalam diri ini ada motivasi 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai manusia biasa, kadang kita melakukan sesuatu hal baik, itu tadi saya singgung tadi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin ini menjadi satu contoh Mama, ketika misalnya kita guru, mungkin contoh saya ketika saya datang pagi, bukan karena ini menjadi tanggung jawab saya bertanggung jawab kepada tugas panggilan saya, tetapi saya berusaha datang pagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau mungkin teguran dari kepala sekolah ataupun bapak ibu guru yang lain. Ini motivasi kita manusia. Yang pertama, kita melakukan hal baik hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Itu mungkin salah satu contoh dari guru. Tapi kalau misalnya contoh dari siswa, kerja tugas, ya asal kerja saja, yang penting ada tugas yang dikerjakan.
Persoalan benar atau salah itu urusan guru. Yang penting dia menghindari adanya hukuman dari guru mata pelajaran. Iya. Lalu motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan sesuatu bukan karena tanggung jawab saya sebagai guru, tetapi saya ingin dihargai oleh orang lain karena mungkin karena apa yang saya sandang barangkali, ya ini. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini kalau memang saya katakan bahwa ini apa namanya, ini juga orang jarang melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya kepada anak murid kita tidak membimbing mereka untuk melakukan sesuatu hanya untuk bisa mendapatkan imbalan. Kalau misalnya mereka bisa mengerjakan tugas, mereka bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, ya kita bisa melakukan atau memberikan penghargaan, tetapi ada hal-hal terbatas, ada hal-hal tertentu. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial atau kecemburuan antara siswa yang mendapatkan penghargaan atau siswa yang mendapatkan pujian dengan murid yang tidak mendapatkan pujian. Ya, jadi mungkin tidak dianjurkan ketika kita memberikan pujian atau penghargaan itu tidak bersama teman yang lain. Ya, tidak bersama teman lain sehingga tidak ada rasa ketidakadilan. Iya, jadi itu. Lalu yang berikut, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi yang ketiga, ini yang dianjurkan untuk kita dan anak murid kita. Iya, mereka melakukan sesuatu, mereka melakukan hal baik, itu sudah pasti karena motivasi internal. Karena itu sifatnya, kalau motivasi dari dalam diri itu sifatnya dia bertahan lama. Iya, bertahan lama. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi mereka buat sesuatu, mereka melakukan hal baik karena mereka mau menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai murid. Jadi mungkin dari ketiga motivasi perilaku ini mungkin bisa dianjurkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena ini sifatnya apa? Kalau dari dalam diri itu sifatnya bertahan lama. Ya, kalau seandainya hanya untuk mendapatkan pujian dan sebagainya itu dia tidak kekal. Ya, karena sesuatu hal baik yang kita buat kalau hanya untuk mendapatkan pujian itu belum tentu bertahan lama. Ya, jadi kalau ini misalnya yang muncul dari dalam diri itu saya yakin dan percaya bahwa anak ini memiliki tanggung jawab. Iya, jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang kita pelajari sama-sama. Baik, mungkin dari materi disiplin positif dengan motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu Guru mungkin ada yang bisa bercerita atau mungkin bercerita pengalaman atau apa, boleh ya, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia dan juga disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita. Ada barangkali Bapak Ibu Guru mungkin bisa ceritakan kejadian-kejadian yang pernah kita alami bersama murid kita berkaitan dengan disiplin positif atau berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ini. Bapak Ibu Guru, Pak Gebi, ada tidak kira-kira? Atau mungkin kita mau ada hal-hal menarik yang mungkin kita bisa bagikan di forum ini, boleh, yang berkaitan dengan disiplin positif ini. Ya, saya rasa ini menyangkut dengan disiplin positif, hal-hal yang berkaitan dengan mendapatkan pujian dan sebagainya, mungkin kita semua mengalami. Dan ini mungkin sudah terwakilkan saya menceritakannya di sini. Baik. Yang berikut ini berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kenapa harus keyakinan kelas atau kenapa
Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan sekolah atau tidak peraturan sekolah? Dari kata keyakinan dan peraturan. Bapak Ibu guru mungkin bisa bantu saya. Kenapa kita memilih keyakinan sekolah atau kelas ini dari peraturan sekolah? Ya, Pak Kristos sekali lagi. Baik, terima kasih. Jadi sedikit pemahaman dari saya kalau ada perbedaan keyakinan dengan peraturan itu. Kalau keyakinan itu sesuatu yang datang dari dalam diri seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Pemateri tadi, dia dari internal. Kalau peraturan itu dia cenderung datangnya dari luar, sehingga rasa bertanggung jawab terhadap tindakan itu dia sedikit berkurang. Tidak saya itu saja kembali. Terima kasih Pak Kristo. Pak Kristo mengatakan bahwa keyakinan itu sesuatu yang muncul dari dalam diri dan pasti bertahan lama. Kalau peraturan itu sifatnya datangnya dari luar. Kalau peraturan, ya. Kalau keyakinan, namanya kalau yakin diri berkeyakinan bahwa saya akan terus melakukan hal baik, saya yakin itu pasti akan terus bertahan. Tapi kalau peraturan bisa saja dilanggar. Iya, ini. Iya. Jadi ini kita lihat keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, kita cari kalau misalnya kita di pertemuan kemarin itu kita ada hasilkan beberapa masing-masing guru mata pelajaran menghasilkan keyakinan pembelajaran masing-masing di kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kita ciptakan bersama antara guru dan murid ini harus bersifat positif. Ya, pernyataan yang mudah diingat oleh mereka. Ya, pernyataan-pernyataan yang universal yang mudah diingat sehingga kalau misalnya mereka melakukan kesalahan ada pernyataan-pernyataan yang sederhana yang langsung terbersit dalam benak mereka. Dan ini harus dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan-pernyataan universal ini banyak, ya. Misalnya, ini setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang mereka mudah ingat dan sudah pasti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Lalu setiap anggota kelas dia juga perlu untuk senang. Jadi Bapak Ibu, senang ini dia punya maknanya ini terlalu luas, ya. Jadi kalau misalnya senang anak di kelas tidak menderita. Artinya apa? Pembelajaran di kelas ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita belajar, kita sudah pahami tentang pembelajaran diferensiasi. Ini pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Jadi murid harus senang sehingga dalam proses pembelajaran ini hasilnya ini bisa kita kita bisa lihat hasilnya di akhir pembelajaran. Siswa harus senang. Siswa perlu melakukan tugas. Segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini perlu diselesaikan oleh murid. Cukup ini pernyataan-pernyataan yang singkat, padat, jelas tapi sifatnya positif. Menyelesaikan tugas berarti mereka langsung tahu, oh iya, kalau menyelesaikan tugas itu berarti banyak hal. Ketika apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang diberikan oleh guru, mereka harus menyelesaikan ini. Jadi ini sebenarnya ini sederhana sekali, melakukan tugas. Lalu apa? Selain itu anggota kelas dia perlu saling menghargai antara satu sama lain. Menghargai antara teman dengan teman, teman dengan guru. Nah ini perlu. Ya, kalau Bapak Ibu guru di sekolah ya saling sudah pasti menghargai teman guru yang satu dengan yang lain, dengan kepala sekolah dan juga dengan murid, pegawai yang ada di lembaga tersebut. Lalu yang berikut, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman dari segala bentuk tindakan apa saja yang dilakukan oleh guru.
Jadi Bapak Ibu guru, anak sekarang ini kita tidak menuntut apa yang kita mau, tetapi kita menuntun mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi kita sudah pernah pilah mereka dalam berbagai model gaya belajar. Nah, ada yang auditori, video visual, videotori dengan yang kinestetik. Jadi bukan berarti dalam satu kelas kita perankan semua gaya belajar, itu tidak, ya. Jadi ketika kita menerapkan gaya belajar mereka pasti merasa aman, ya. Jadi kita tidak menuntut apa yang kita mau, tetapi kita lebih ke menuntun mereka sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kodrat alam. Yang berikut, ini pernyataan yang universal dan positif. Ya, selalu bersikap positif. Apapun itu yang terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kalau menjadi terbaik ini ya kita berusaha, ya. Kita berusaha menuntun, membimbing anak-anak kita supaya bisa menjadi diri mereka itu terbaik. Ya. Lalu yang berikut, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Iya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Apa yang menjadi barang orang lain itu menjadi milik orang lain. Jangan apa yang menjadi milik orang lain itu adalah barang milik saya. Jadi percaya dan menghormati orang lain serta apa yang menjadi barang miliknya, ya. Lalu yang berikut, komitmen terhadap setiap tugas, ya. Jadi ini kalau misalnya keyakinan kelas berlaku untuk anak murid, kalau keyakinan sekolah berlaku untuk semua Bapak Ibu guru. Komitmen terhadap setiap tugas, ya. Lalu yang berikut, senantiasa selalu membantu. Selalu membantu di antara sesama murid dan murid ketika menghadapi masalah atau kekurangan alat belajar, barangkali alat tulis yang ada di sekolah. Anak dia punya motivasi tersendiri dari dalam diri untuk membantu teman tanpa harus diminta oleh guru, ayo kasih pinjam dulu teman. Tidak. Kalau misalnya anak yang memiliki, tadi saya katakan memiliki disiplin positif, ya, dia memiliki motivasi perilaku yang lahir dari dalam diri, pasti senantiasa membantu tanpa diminta. Iya, jadi ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sifatnya universal dan sifatnya positif. Dan yang ada di sini kita lihat ini ada hormat dan bekerja. Ini adalah dua kata kunci dari nilai kebajikan yang ada. Ya, saling menghormati, saling bekerja sama, dan di sini kami coba membuat ini dengan satu pernyataan tentang hormat ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, ini dari kata hormat, nilai kebajikan hormat. Kita bisa buat satu pernyataan bahwa kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu yang kedua, ada kata kunci yang kedua itu adalah bekerja. Ya, pernyataannya bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi Bapak Ibu guru, ini bukan hanya berlaku untuk murid, tetapi juga berlaku untuk kita Bapak Ibu guru juga. Ya, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan kita dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan oleh pimpinan yang ada di lembaga ini. Iya, jadi ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu guru, mungkin sebelum saya mengakhiri penjelasan saya berkaitan dengan disiplin positif,
motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas ini mungkin saya minta Bapak Ibu guru yang mau mungkin berbagi atau mungkin bisa membuat sebuah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yang berkaitan disiplin positif, mungkin ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Iya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam sesi ini saya bersama Pak Edwardus itu kami membagi peran. Jadi materi saya itu ada 3, selanjutnya 3 materi itu dibawakan oleh Pak Edwardus. Ya. Mungkin sebelum saya menutup pemaparan materi saya tentang 3 materi ini, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan hasil dari pemaparan ini. Mungkin saya berikan kesempatan ya. Oh ya, pas. Menurut Pak Karim bahwa pas. Iya, tapi sebenarnya materi saya ini singkat, tetapi kita punya tugas tanggung jawab yang besar. Ya, jadi sebelum saya menutup diseminasi materi saya mohon maaf mungkin dalam pemaparan materi saya tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau mungkin ada kurang, mungkin kita sama-sama melengkapi. Jadi Bapak Ibu guru, kita ini adalah teman berbagi. Kami bukan tempat untuk belajar, tapi kami ini juga adalah teman berbagi. Apa yang kita hadapi bersama di lembaga ini, kita saling berbagi. Iya. Ya, tidak ada ya Bapak Ibu mungkin. Oke, kalau begitu tidak ada, kita semua saya ajak berdiri karena di jam siang ini, di jam akhir ini sepertinya kita sudah kita punya kaki kesemutan, sudah asam urat. Kita olahraga ringan dulu. Ya, kita olahraga ringan. Nah, biar nanti kalau setelah olahraga ini kita semua sehat berkat gerakan-gerakan ini. Jadi Bapak Ibu guru, ini saya minta kita semua menulis angka-angka tidak dengan menggunakan pena atau alat tulis kita, tetapi kita menggunakan kepala dan tubuh kita. Ya, misalnya kalau saya bilang 1 berarti begini ya, kalau 1 begini. Tapi kalau kita menggunakan kepala dan badan berarti 1-nya begini. Iya, 1-nya begini, 2-nya begini, atau bisa pakai kepala. 3. Iya, 4. Iya, ini olahraga ringan. Mudah-mudahan setelah melakukan gerakan ini kita sehat. Jadi Bapak Ibu ingat angka yang kita mau, misalnya 5. Ada yang 5 begini dulu. Iya, tapi yang saya mau 5 begini dulu. Putar, baru seperti itu. Sampai angka 10 Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelas saya minta Pak Karim mungkin bisa bersama saya di sini. Kita melakukan gerakan-gerakan ini secara bersama. Baik, kita semua 1, 2. Pak Karim jangan terlalu asam urat sebentar. 3, 4, 5, 6. Iya, 7. Pak Ferdi 7. 8 boleh menggunakan tubuh juga boleh kalau kepala ada kesleo. 8 Pak Karim 8. 9 dengan badan 1 kali Pak Guru. 10
Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita. Mudah-mudahan setelah melakukan gerakan ini kita bebas asam urat dan semua penyakit yang sedang kita hadapi. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak untuk semua hal ya partisipasi kita di dalam forum ini, dan lebih kurangnya kita saling belajar ya, dan kita saling berbagi. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ed. Baik, terima kasih untuk Ibu Diana atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu masih semangat? Semangat! Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Baik, saya hanya mau tes konsentrasi kita ya, hanya mau tes saja. Sebuah teka-teki, punya leher tapi tidak punya kepala. Punya leher tapi Tidak punya kepala. Punya lengan tapi tidak punya tangan. Apakah itu? Coba, ada yang bisa? Punya leher tapi tidak punya kepala. Punya lengan tapi tidak punya tangan. Apakah itu? Chris? Tes konsentrasi sudah. punya leher, Punya leher tapi tidak punya kepala. Punya lengan tapi tidak punya tangan. Apakah itu? Gitar. Baju luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Hani. Berarti Ibu Hani masih konsentrasi. Baik, luar biasa. Dalam muda jadi. Belajar muda. Oke, kita lanjut dengan materi. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih juga untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam sesi pertama dengan Ibu Diana, sekarang dengan saya. Kita masuk dalam materi yang keempat, kelima dan keenam itu tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baik, saya sedikit mereview kembali tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana tadi, bahwa pada dasarnya bahwa kita Bapak dan Ibu Guru itu memahami apa itu yang namanya disiplin positif. Karena di sana disiplin positif itu kan berpatok daripada profil pelajar Pancasila, itu ada 6 dimensi itu. Jadi diterapkan di sana di disiplin positif. Setelah itu dalam disiplin positif itu kita mengharapkan bahwa siswa dalam menjalannya itu berdasarkan motivasi intrinsik, bukan dari luar tapi dari dalam diri siswa tersebut. Setelah itu kita buatlah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi itu sebenarnya 3 bagian yang dimana kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai guru untuk mengatasi apabila siswa kita atau peserta didik kita melanggar atau melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah kita buat tadi. Makanya kita menggunakan istilahnya kita kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Di mana sebelum kita melakukan segitiga restitusi kita harus tahu dulu apa permasalahan yang dibuat oleh siswa tersebut. Setelah itu kita sudah tahu posisi apa masalah yang dibuat atau kebutuhan apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Kita juga harus tahu tentang posisi kontrol mana yang harus kita gunakan sebagai guru. Setelah itu di akhirnya baru kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Baik, yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar manusia. Saya mau sedikit bertanya dulu untuk Bapak Ibu. Mungkin apa itu kebutuhan manusia? Kira-kira apa? Mungkin Ibu Is atau Ibu Tiara.
Contohnya apa kira-kira kebutuhan manusia itu kira-kira apa? Ya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu kebutuhan dasar manusia. Atau kebutuhan lain misalnya kasih sayang, ya, cinta kasih juga itu termasuk kebutuhan. Baik. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pada dasarnya ketika di kelas atau di sekolah kita menghadapi anak didik kita yang mungkin melanggar apa yang sudah kita sepakati, itu sebenarnya mereka sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya kebutuhan akan makan minum, kebutuhan kasih sayang, karena di lembaga kita ini daerah transmigrasi, terus banyak anak-anak didik kita itu yang istilahnya titipan, anak titipan, dalam artian keluar orang tuanya jauh, dititip ke opa-oma atau tetangga mungkin. Makanya di sana kurangnya kasih sayang dari orang tua. Makanya ketika sampai di sekolah mereka istilahnya menunjukkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu perhatian untuk mereka dengan cara-cara seperti itu. Baik. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu menyangkut dengan makan minum, keamanan, itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika di kelas kadang mungkin dari rumah siswa sudah punya masalah, sampai di kelas ketika siswa berbuat salah kita tambah lagi, kita sebagai guru mungkin sering menekan siswa, maka di sana mereka tambah lagi. Karena banyak di anak-anak kita di setiap kelas itu pasti ada ya, Bapak Ibu ada ya, di setiap kelas itu pasti ada. Oke, terus kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Banyak siswa yang di dalam kelas kadang menunjukkan mereka punya kehebatan. Jadi mungkin banyak kita ketemukan ketika lagi ada pembelajaran itu, ketika pembelajaran kita sedang berjalan, banyak siswa yang sering ganggu teman, atau ketika dia menunjukkan bahwa dia yang paling berkuasa di dalam kelas. Karena banyak yang menjadi korban itu biasanya anak-anak perempuan ya, siswa-siswa kita yang perempuan. Terus ada kebutuhan dasar manusia itu yang keempat itu tentang kebebasan. Kebebasan dalam hal ini misalnya mereka ingin senang, mereka ingin bahagia, ataupun misalnya dalam pembelajaran juga mereka butuh sesuai apa yang mereka inginkan, tetapi karena kita tidak memenuhinya itu. Misalnya dalam hal pembelajaran, ada siswa yang mungkin belajar sukanya hanya nonton video saja atau mendengar ceramah, tapi ada siswa yang tidak dua-duanya, mungkin mereka maunya praktek. Jadi itu juga menjadi masalah dalam kebutuhan tentang kebebasan. Yang berikut tentang kebutuhan akan kesenangan. Mereka merasa senang atau merasa istilahnya ketika mereka hadir di sini mereka juga butuh kesenangan. Ketika mereka punya masalah di rumah dan ketika sampai di sekolah, kalau kita menerimanya mereka dengan baik, atau ketika mereka melakukan kesalahan, kita istilahnya membuat mereka nyaman atau tidak membuat mereka merasa bersalah, pasti mereka akan senang bahwa iya saya senang ketika saya berbuat salah, tetapi masih ada guru yang mau menerima sama, atau bukan kita tidak sedang membiarkan dia untuk berbuat salah terus, tapi kita masih memberikan kesempatan dia untuk belajar terus, untuk berubah. Kita lanjut. Ini ada kasus ya, contoh kasus. Ibu Flora, guru wali kelas 8A. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Irjen. Beberapa anak telah mengeluhkan kelakuan Irjen yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Flora, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini maksudnya istilahnya sedikit merefleksi. Kira-kira kalau kita berada di posisi Ibu Flora ya, maunya di kelas Ibu Flora itu ada salah satu siswa yang namanya Irjen itu sering dikeluhkan oleh teman-temannya bahwa dia seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Misalnya dari pakai curi mungkin, atau paksa harus minta. Kira-kira kalau kita berada di posisi Ibu Flora, langkah apa yang kita buat? Mungkin Ibu Siti bisa berpendapat.
Ibu Mary. Ibu Mary. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Ibu Flora ini, mungkin kalau dari saya, cara saya untuk menghadapi situasi seperti ini, yang pertama itu saya melakukan pendekatan terhadap anak ini, mencari tahu anak ini apakah mungkin ada masalah di rumah kah? Pasti ada masalahnya. Alasan si Irjen ini melakukan hal seperti itu berdasarkan kebutuhan dasar tadi yang kita sudah bahas bersama tadi. Yang pertama mungkin dia berusaha untuk bertahan hidup. Yang kedua mungkin dia di situ sebenarnya dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi hal itu terjadi bukan karena memang itu pasti ada alasan. Jadi salah satu cara atau solusi yang harus saya lakukan sebagai guru itu, saya harus mencari tahu sampai ada aksi, ada sebab pasti ada akibatnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih untuk Ibu Mary. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Mary. Baik, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Mary bahwa hal yang paling pertama mungkin kita istilahnya kita konseling dulu. Kita menanyakan kira-kira penyebabnya apa. Karena tadi sudah kita ketahui dari yang telah disampaikan dari awal bahwa ketika siswa melakukan sesuatu pasti ada hal kebutuhan yang mungkin gagal mereka lakukan. Jadi kita lihat alasan Irjen melakukan itu. Alasan yang paling pertama itu mungkin ia lapar ya. Yang paling pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sudah berusaha dipenuhi oleh Irjen itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti dikatakan oleh Ibu Mary tadi, bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka daripada dia lapar, lebih baik dia melakukan hal itu. Menurut dia bahwa mungkin itu baik, tetapi bagi orang lain tentunya itu tidak baik. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sehingga Irjen melakukan itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi di sini dia butuh diperhatikan, baik oleh temannya ataupun oleh gurunya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya. Seperti tadi dikatakan oleh Mbak bahwa dia melakukan istilah kayak konseling, bertanya dulu. Nah ketika itu kan pasti kita ada timbal baliknya, tentunya kita ke orang tua. Tadi Irjen tadi melakukan ini. Pasti orang tua juga setelah anak pulang ke rumah pasti dia ada tanya lagi atau ada konseling lagi di rumah. Makanya di sana anak merasa dia diperhatikan secara baik, baik orang tua, guru maupun teman. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Irjen sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ketika dia mau rampas bakal pasti ada teman, apalagi kalau ambil yang perempuan pasti takut. Maka dia merasa bahwa dia paling berkuasa di kelas. Jadi kalau misalnya kita ketemukan sisi seperti ini, mungkin cara yang mungkin kita pakai mungkin kita bisa percayakan dia sebagai ketua kelas, atau ketika lagi ada pembelajaran kita minta dia sebagai ketua kelompok atau kegiatan pembelajaran pokoknya kita libatkan dia untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Lanjut. Alasan yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Irjen sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Hal ini juga sama seperti kalau kita dalam pembelajaran. Mungkin bukan Bapak Ibu guru, tapi saya juga pernah mengalami mungkin dalam hal pembelajaran. Jadi apabila ketika setiap kali pembelajaran kita hanya dengan model ceramah, pasti anak-anak juga jenuh. Tetapi kalau kita ganti-ganti metode pembelajaran, pasti anak juga akan senang. Misalnya dengan nonton video atau hal-hal lain, sehingga siswa semua aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Alasan kelima, ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Irjen sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi mungkin karena iseng juga, karena dia senang mau ganggu teman-temannya supaya lihat ekspresi teman-temannya. Jadi itu alasannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah seperti yang di dalam cerita tadi tentang Ibu Flora dan Irjen tadi, untuk menghadapi permasalahan tersebut kita harus tahu posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi yang harus kita hadapi. Jadi kita lihat bersama Bapak Ibu di dalam posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Puji Tuhan tadi Ibu Mary menjawab bahwa tentunya dia panggil dulu siswa dan dia akan bertanya atau secara dia kasih konseling. Tapi kalau banyak berhadapan dengan Bapak Ibu, saya secara pribadi juga pernah melakukan hal itu. Ketika kita mungkin lagi punya ada siswa tersebut, ketika dia melakukan kesalahan, pasti di antara kita juga tidak mungkin tidak melakukan hal itu. Guru sebagai penghukum, kadang kita langsung popak. Terus posisi yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau kita biasa menggunakan walaupun kata halus, sebenarnya kita tuh teman, tapi karena kau sudah buat begitu makanya saya malas dengan kau. Berarti itu sisa merasa bersalah sekali. Aduh iya kok, padahal sebelumnya kalian tuh akrab sekali, tapi karena saya buat masalah begini. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terus guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kita lihat ada 5 posisi kontrol ini. Dikatakan identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses atau kontrol dari dalam diri. Itu yang pertama itu kita lihat menghukum dan membuat rasa bersalah. Itu biasanya guru menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kira-kira dari posisi yang pertama ini pernah tidak Bapak Ibu buat? Pernah. Jujur saja, manusiawi saja. Pernah tidak? Pernah. Pernah ya? Oke, terima kasih atas kejujurannya. Yang berikut, pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu seperti tadi yang saya kasih contoh. Sebenarnya kita tuh tapi ibu kecewa kok, kenapa kau harus buat begitu? Padahal, biasanya begitu. Jadi siswa merasa sangat bersalah. Terus teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu atau lakukan demi pak. Masa kamu tidak mau untuk ibu? Biasanya begitu. Kau tolong timba air kok. Masa kau tidak bisa bantu ibu atau tidak bisa bantu pak? Kau tolong beli rokok dulu kok untuk guru. Biasanya begitu ya. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturan? Kenapa datang terlambat? Aturan kita apa tadi? Biasanya begitu ya. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa engkau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu ketika kita menggunakan posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira posisi kontrol mana yang terbaik? Manajer. Guru sebagai apa Ibu Mary? Guru sebagai teman. Kalau dari saya. Menurut Ibu Mary guru sebagai teman ya? Kalau dari Yang saya, lain? yang pertama mungkin teman, di bawahnya mungkin sebagai manajer. Urutan 2. Baik sebagai teman dan sebagai manajer ya? Yang lain sebagai apa? Ibu Is? Sama. Oke, baik. Kalau sebagai teman ya, dia punya hasil itu siswanya akan ketergantungan. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau untuk ibu. Jadi siswa akan ketergantungan ketika mau lakukan sesuatu. Setelah itu
kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Maksudnya dia hanya bisa melakukan sesuatu hanya dengan guru, tapi orang tua kadang dia tidak. Untuk melakukan sesuatu tuh ketika di rumah, anak ketika sampai di rumah tuh, kalau ketika orang tua suruh pasti dia akan malas-malasan, tapi ketika guru dia senang. Terus yang berikut, kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus dalam hukum tadi, kalau murid berkata, ketika kalau kita misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kalau kita menggunakan penghukum, makanya kadang siswa akan berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika kalau kita siswa, kalau kita sering melakukan hukuman, makanya kalau ketika contoh saja, misalnya kalau siswa kita yang sering terlambat, kalau kita setiap kali kita hanya hukum terus, dan dia akan lakukan terus. Nanti terbersih dalam pemikiran dia itu bahwa nanti juga besok paginya kena pukul saja, atau besok juga pasti hanya suruh sapu saja, hanya suruh timba air saja. Itu dalam benak anak-anak kita ya. Bila kita kita menggunakan kontrol yang pertama tadi. Kalau membuat merasa bersalah, murid tanya, maafkan saya, pastikan maaf saya, Pak Guru saya minta maaf ya, biasa tidak buat lagi, tapi nanti dia akan berbuat lagi. Kalau kita memposisikan sebagai teman, pasti di dalam pemikiran anak kita akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu tadi teman saya, ternyata begitu ya, Pak Guru juga bisa marah dengan saya. Anak-anak pasti akan berpikir seperti itu. Kalau sebagai pemantau, siswa akan berpikir bahwa berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dalam artian bahwa kita biasanya memberi siswa sanksi. Misalnya saya hitung, besok kalau datang lagi pas kau harus buat lagi, harus ulang lagi. Misalnya sapu, kalau kamu besok datang terlambat kau akan sapu keliling lapangan, dia juga akan hitung ya, saya paling hanya sapu, saya akan hitung terus. Kalau saya buat salah lagi, pasti sapu lagi, pasti pindah lagi posisi, mungkin sapu di perpus atau bersih kamar WC. Tetapi kalau kita menggunakan manajer, itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Mary tadi, bahwa apa yang kita yakini, apa yang bisa aku kerjakan. Dalam hal ini kita menanyakan kembali keyakinan yang telah kita buat atau kesepakatan yang telah kita buat. Terus secara pribadi, hasilnya itu untuk menguatkan secara pribadi atau individu tersebut atau dalam diri siswa tersebut. Kaitan dengan dunia itu, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid-murid akan berkata bahwa bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ketika kalau kita melakukan restitusi atau kita memberikan konsultasi atau kita memberikan konseling kepada siswa, kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, pasti siswa akan berpikir, kira-kira kalau saya terlambat terus, caranya saya harus seperti apa. Pasti datangnya dari dalam diri, supaya dia tidak ditegur, tidak dimarah setiap hari. Terus dampak pada murid itu memperluas diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang kelima tadi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri muridnya. Dalam hal ini bahwa kesadaran intrinsik tadi datangnya dari dalam dirinya. Itu bila kita menggunakan posisi yang kelima tadi ya, posisi manajer. Baik,
ketika kita sudah menempatkan posisi diri kita dengan menggunakan posisi yang kelima atau manajer tadi, maka saatnya kita untuk melakukan segitiga restitusi atau istilahnya kita melakukan dialog dengan siswa yang punya masalah istilahnya. Jadi dalam tahap segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan, di mana keyakinan yang sudah disepakati baik di kelas maupun di sekolah. Baik, kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Baik, untuk menstabilkan identitas itu yang pertama, kita dapat menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Ketika siswa punya masalah, ketika kita menemukan siswa sedang berbuat masalah, pada saat itu ketika kita panggil untuk istilahnya konseling, jangan kita langsung bilang, kenapa tadi kau buat, kenapa kau pukul teman, atau kenapa kau curi bekal teman. Jangan. Untuk di saat itu kan siswa lagi istilahnya lagi ada rasa takutnya, pokoknya ada berbagai rasa yang dia alami. Jadi kita harus, yang paling pertama itu menstabilkan identitas. Kita menenangkan dirinya dulu. Kita menggunakan kata-kata istilahnya kata-kata penyejuk. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita cari solusinya bersama. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita mencari solusi bersama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita menanyakan kepada istilahnya kita memberi rangsangan untuk dia supaya dia bisa berpikir bahwa kalau kita menyalahkan dia terus, dia akan mengatakan bahwa saya sudah berbuat salah. Ketika sampai sini bukannya mau cari solusi tapi mempersalahkan lagi saya. Istilahnya dia merasa dipojokkan. Yang kedua, ketika saya sudah tenang, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita bisa menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Miri tadi, menanyakan kira-kira ada sebab pasti ada akibatnya, atau ada akibat pasti ada sebabnya. Jadi, atau kita bisa menanyakan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalnya kalau di dalam kelas mungkin ada siswa saling mengolok, atau siswa yang selalu menunjukkan bahwa dia paling hebat di dalam kelas dalam hal misalnya dia sering juara 1, jadi dia sering mengolok teman-temannya. Jadi kita bisa, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, atau tambahkan sikap yang baru, saling menghargai teman. Kamu harus tetap mempertahankan prestasi tapi tidak boleh menjatuhkan orang lain. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya tadi, misalnya dia mencuri bekal teman tadi, kita bisa kita bisa memvalidasi atau kita bisa menstabilkan siswa dengan memberikan pertanyaan. Daripada kamu curi, coba kamu pakai minta secara baik, pasti temanmu pasti akan kasih. Atau coba diberitahukan kepada orang tua, mama saya bosan tiap hari bekalnya yang sama terus. Itu validasi tindakan yang salah. Terus langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan yang telah dibuat di kelas tadi, yang seperti
dijelaskan oleh pada materi yang ketiga tadi, kesepakatan sekolah atau kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Dalam hal ini bahwa kita memberikan kesempatan untuk siswa tersebut untuk memikirkan kembali apa yang telah disepakati. Jadi siswa bisa mengingatkan kembali apa yang telah disepakati bersama di kelas. Misalnya ketika lagi dalam kegiatan pembelajaran, kita semua warga kelas diharap tenang, saling menghargai misalnya. Jadi kalau dia sudah mengganggu, kita bertanya lagi, kira-kira yang kamu lakukan tadi, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang keberapa misalnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya kepada siswa. Kelas yang penuh dengan kedamaian, kelas yang bersih misalnya, kelas yang saling menghargai. Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Misalnya kan kalau siswa sudah berbuat salah atau siswa mencuri misalnya, jangan ikut macam dia curi. Tetapi kalau kita akan bertanya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Masa iya dia katakan saya mau jadi anak yang pencuri? Kan tidak mungkin. Satu mau jadi anak baik, anak kebanggaan orang tua, anak kebanggaan sekolah misalnya. Jadi mungkin itu saja materi yang boleh sampaikan menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 6 konsep ini. Yang paling pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi endingnya ada supaya siswa dapat menemukan kembali jati dirinya, posisinya ada di segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat berjalan tergantung dari kelima poin ini kalau kita dilakukan secara baik. Jadi baik, sebelum saya mengakhiri kegiatan pemaparan materi dari saya dan Ibu Diana, mungkin hal ini perlu saya sampaikan bahwa untuk mencapai merdeka belajar itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Jadi ini butuh proses. Dan kali ini mungkin baru berkesempatan saya dan Ibu Diana mengikuti kegiatan pembelajaran CGP. Harapan saya dan Ibu Diana dan kita semua bahwa di angkatan berikut sebentar lagi akan dibuka lagi angkatan ke-12. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa sama-sama kita belajar. Kalau memang berkesempatan kita sama-sama belajar lagi, karena CGP itu tidak berorientasi harus menjadi pemimpin sekolah, tetapi lebih ke pemimpin pembelajaran, dalam hal ini pemimpinnya di kelas. Dan kita yakin bahwa ketika semua kita kalau terlibat dalam CGP, tentunya sekolah ini akan bebas dari yang namanya bullying, perundungan, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Baik, kita berikan tepukan yang semangat untuk kedua pemerintah hari ini. Luar biasa ya, penjelasan mereka ini simpel, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih banyak. Satu hal yang kita petik bahwa dengan adanya kegiatan CGP hari ini, mudah-mudahan kita teman-teman Bapak Ibu guru hebat bisa simpatik ya, bisa kita tertular penyakit dari mereka ini, kita ikut ke CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya kembali minta kesediaan dari Ibu Mary untuk mengantarkan kita dalam doa. Kepada Ibu, kami persilakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Engkau sudah menyertai kami sehingga kegiatan kami hari ini berjalan dengan baik. Sekarang kami semua mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami semua dalam perjalanan hingga boleh tiba di rumah kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Namamu yang kudus selalu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.